Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun. Fi arkanil iman. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang rukun Islam yang 5 itu, sekarang kita bahas tentang rukun iman. Dan ini kalau misal teman-teman ikut kajian Arba'in yang kemarin, di hadis kedua kita sempat bahas tentang Islam, iman, ihsan. Nah, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Arkanul imani sittatun. Adapun rukun iman ada 6. Iman itu apa sih? Iman itu apa? Apa itu iman? Iman artinya adalah membenarkan terhadap segala macam hal yang dibawakan oleh Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam pengetahuan yang diyakini secara darurah. Bukan secara gini penjelasannya, oke? Gini. Saya itu sebenarnya banyak belajar dari setiap kali saya bikin video-video kayak gini tuh saya banyak belajar untuk menyampaikan sebuah ilmu. Karena menyampaikan sebuah ilmu itu berat untuk menyederhanakan apa yang selama ini kita pelajari. Makanya salah satu keutamaan dari guru yang baik adalah saat dia bisa menyampaikan ilmu yang begitu ribetnya dengan sederhana. Oke, doakan saya semoga bisa gitu ya. Kita tulis saja ya. At-tasdiqu pertama. At-tasdiqu. Tulis bahasa Arab kalian ya. Biar belajar. Walaupun kalian nanti ketika baca gak paham-paham lagi, buka lagi videonya ya. At-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah. By the way, pengertian iman ini ada banyak ya, ada banyak versi di antara para ulama. Biasanya ulama memunculkan banyak versi dan ini mungkin yang buat saya lebih simpel lah. La mutlaqan. At-tasdiqu artinya adalah membenarkan bi jami'i ma jaa. Mana kok maha'a ini? Ma jaa terhadap segala sesuatu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah, dari berbagai macam hal yang wajib diketahui secara darurah oleh orang Islam, bukan segalanya. Gini. Mimma ulima minad dini bid-darurah. Ada yang namanya ilm daruri atau darurah, yaitu sebuah pengetahuan yang dimana pengetahuan tadi itu tidak mungkin ada orang Islam gak tahu. Contohnya adalah kewajiban sholat. Ada orang Islam yang tiba-tiba bilang sholat itu gak wajib. Nah, kalau sampai ada orang Islam yang bilang sholat itu gak wajib, maka dia keluar dari keimanan. Dia tidak disebut sebagai orang beriman. Begitu. Ya. Nah, la mutlaqan. Makanya di sini beliau menyebutkan la mutlaqan. Bukan semua ilmu wajib dia imani. Yang wajib diimani secara penuh adalah al-ilmu daruri, yaitu ilmu yang sifatnya darurah, darurat untuk diketahui. Nah, ya. Semoga bisa dipahami. Nggak dipahami, ulang lagi.
Rukun-rukun iman ada 6. Pertama, antu'mina billah. Kamu beriman terhadap Allah. Beriman terhadap Allah yang paling basic adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah itu ada. Baru setelah itu kita tetapkan berbagai macam sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dirinya sendiri. Dari sifat hidup, sifat mendengar, sifat melihat, sifat mengetahui, dan berbagai macam sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dirinya. Contohnya sifat pengampunan. Allah telah menetapkan kepada dirinya bahwa Allah dirinya adalah Sang Maha Pengampun terhadap seluruh dosa yang dimiliki oleh seorang manusia. Kemudian tiba-tiba ada orang yang meragukan sifat ini. Dia meragukan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kayaknya Allah gak Maha Pengampun banget deh. Maka dia tidak disebut sebagai beriman. Dia tidak beriman terhadap Allah. Atau dia meragukan bahwa Allah itu Maha Melihat. Allah gak akan melihat saya sekarang ketika bermaksiat, karena saya sekarang lagi di bawah tembok. Nah, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang beriman kepada Allah. Beriman terhadap segala macam hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya adalah sebuah kewajiban. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, maka dia dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ila huna? Paham ya? Beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya yang dia itu tidak bergender, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga khunsa, bukan juga apa khunsa ya. Masa kita sebut ya yang antara cowok dan cewek lah, ya. Queer. Masa queer? Astagfirullahaladzim. Enggak, intinya malaikat itu adalah makhluknya Allah yang tercipta dari cahaya yang tidak bergender. Dan kita wajib meyakini semua malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis, terutama yang mutawatir. Ya. Dan malaikat ini ada dua, ada malaikat yang disebutkan tugasnya sahaja dan ada malaikat yang juga disebutkan namanya. Apabila Allah menyebutkan namanya, maka wajib bagi kita untuk mengimani namanya. Seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menyebutkan itu. Nah, maka kita wajib meyakini ada malaikat yang bernama malaikat Jibril. Tapi ada sebagian malaikat ya yang hanya disebutkan tugasnya tanpa disebutkan namanya. Seperti malaikat Izrail. Izrail itu tidak diambil dari Al-Quran atau dari hadis. Nama Izrail itu diambil dari Israiliyat. Ya, Israiliyat, kitab-kitabnya Bani Israel. Ya, kitab-kitabnya orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kitab-kitabnya orang Yahudi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita ketika kita menghadapi kitab-kitabnya orang-orang Yahudi, Bani Israel, lebih tepatnya dalam jangkauan lebih luas, maka kita la nusaddiquhu wa la nukadzibu. Kita tidak membenarkan dan kita dalam artian ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Karena Israel ini tidak berkaitan dengan keimanan seseorang, jadi diambil aja namanya, ya, gitu. Nah, yang termaktub di dalam nas-nas keislaman adalah tugasnya malaikat Israel atau nama-nama malaikat yang lain, seperti Hamlatul Arsh, malaikat yang membawa arshnya Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak disebutkan namanya siapa, yang disebutkan hanyalah tugasnya. Yang disebutkan namanya di dalam nas keislaman, maka wajib diyakini namanya. Yang tidak disebutkan, melainkan hanya disebutkan nama tugasnya, maka yang wajib diyakini hanyalah tugasnya saja. Fahimtum? Ahsant. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Yang wajib diyakini itu tidak hanya Al-Quran saja, tapi semua kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini. Literally semua. Al-Quran, ya, Injil, Taurat, Zabur, ya, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu wajib untuk diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang hanya meyakini Al-Quran tapi dia tidak meyakini Injil, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Lalu bagaimana? Dia harus meyakini Injil yang ada sekarang, Bible sekarang? Tidak. Dia harus meyakini ada kitab namanya Bible, ada kitab namanya Injil, ya lebih tepatnya.
ada kitab namanya Injil. Namun dia tidak wajib meyakini Injil yang bertebaran sekarang. Karena sudah ada di dalam Al-Quran bahwa Injil yang bertebaran sekarang itu semuanya sudah diedit-edit. Sudah disunting berdasarkan hawa nafsu mereka. Begitu juga Taurat. Dan banyak orang yang salah paham. Ada banyak orang menganggap bahwa Al-Quran itu baru ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Al-Quran tidak baru ada di zaman Rasulullah. Al-Quran itu merupakan firman Allah. Dan firman Allah merupakan bagian dari ilmunya Allah, dari pengetahuannya Allah. Ya, itu merupakan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dan tentu saja sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tadi itu bukanlah makhluk. Sehingga Al-Qur'an juga bukanlah makhluk. Dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melekat dengan zatnya tadi itu adalah Allah bukanlah makhluk. Allah bukanlah sesuatu yang tiada menjadi ada. Melainkan Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Jadi Allah tiada awalan dan tiada akhiran. Begitu juga dengan firman Allah yang tadi. Al-Quran, Injil, Taurat. Itu kan firman Allah. Firman Allah ini itu tiada awalan dan tiada akhiran. Hanya saja baru diturunkan ke bumi. Baru diturunkan ke bumi. Al-Quran baru diturunkan di zaman Nabi Muhammad. Injil baru diturunkan di zaman Nabi Isa. Taurat baru diturunkan di zaman Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Begitu yang tepat. Tapi Al-Qurannya sendiri, apakah Al-Quran baru ada? Tidak. Apakah Injil baru ada? Tidak. Melainkan dia merupakan bagian dari zatnya Allah Azza wa Jal. Ini perlu diingat teman-teman, karena ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan seseorang. Kalau sampai ada orang yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah sesuatu yang baru diadakan di zaman Nabi Muhammad, maka dia sangat dekat dengan kekufuran. Fahimtum? Belum paham? Ulang lagi videonya. Perlu teman-teman tahu. Ya, effort dikit lah. Effort dikit. Ngejar dia aja kamu effort banget. Belajar perkara-perkara yang sangat urgent seperti ini. Malas-malasan. Semangat. Semangat. Yo, bangun. Yo, bismillah. Warusulihi. By the way, apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya masih bab yang sangat simpel dari kitab-kitab akidah yang ada. Insyaallah nanti kita coba baca kitab akidah. Apa? Tahawiyah, Aqidatul Awam. Apa? Nanti ya, insyaallah. Wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wajib meyakini semua utusan-utusan Allah. Apakah semua, literally semua dengan nama-nama mereka walaupun namanya ada yang aneh-aneh? Seperti Nabi Daniel, ya. Nah, jawabannya tidak. Yang wajib diyakini oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin agar disebut dia beriman adalah meyakini semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yang termaktub di dalam hadis, seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Itu sudah termaktub di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang meragukan salah satu dari nabi-nabi yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, yang ditulis di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Jadi meyakini keberadaan Nabi Muhammad saja tidak cukup, melainkan kita wajib meyakini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang apa? Terutama yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Fahimtum? Arju dzalik. Wa bil yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, yaitu meliputi hari pembalasan, padang mahsyar, surga, neraka, kehidupan setelah kematian, dan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang ada selain dari kehidupan kita di dunia ini. Maka kita wajib meyakini semuanya. Kalau ada orang yang meragukan keberadaan padang mahsyar contohnya, keluar dia dari Islam. Kalau ada yang meragukan keberadaan surga atau neraka, keluar dia dari Islam. Wajib meyakini adanya surga, wajib meyakini adanya neraka, wajib meyakini seluruh hari akhir yang dimaksud. Fahimtum?
Jadi kalau misalnya ada orang ngaku Islam, tapi ini masih meragukan setelah mati bakalan dibangkitin lagi atau tidak, maka dia keluar dari Islam. Karena salah satu syarat seseorang disebut muslim, disebut mukmin adalah dia beriman terhadap hari akhir. Fahimtum? Wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Dan beriman terhadap takdir, entah itu takdir baik atau bahkan takdir buruk yang berasal dari Allah. Kalau ada orang hanya menyangka segala sesuatu dari Allah itu adalah yang baik-baik saja sebagai takdir, sedangkan segala macam yang buruk ini bukan dari Allah, kufur dia. Dia harus meyakini kebahagiaan yang dia dapatkan dari Allah, kesedihan yang dia dapatkan juga dari Allah. Ini zahirnya secara pandangan kasat mata kita dengan logika manusia memang ada yang baik, ada yang buruk. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala gak ada yang namanya buruk. Segala sesuatu yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Hanya saja zahirnya ada yang baik, ada yang buruk. Karena ada yang sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia dan ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Gitu. Fahimtum? Biasanya qadar ini dilekatkan dengan kata qada, ya. Ini qadar dilekatkan dengan kata qada. Makanya kita coba bahas sikit-sikit ya. Gimana sini ya? Al-qada. Al-qada, kemudian ada al-qadar. Ya. Nah, saya coba terangkan ini berdasarkan manhaj dari ulama-ulama Asy'ariyah. Karena saya adalah seorang Asy'ari. Jadi kalau misal teman-teman mungkin dari manhaj yang berbeda, ya sudah, nanti ikut fikihnya aja ya. Ikut fikihnya. Enggak usah berantem, enggak usah panas-panas. Ini adalah manhaj sesatnya. Nanti dulu, nanti kita tolaklah, enggak usah berantem dulu, oke? Ya, ada al-qada. Ini menurut manhaj ulama-ulama Asy'ariyah itu seperti ini. Al-qada adalah iradatullahi. Iradatullahi. Tulis gak? Al-asya'a fil azali. Iradatullahi al-asya'a fil azali ala ma hiya alaihi min ghairil azal. Itu qadanya. Sedangkan qadar ijadullahi al-asya'a ala qadarin makhsus ala wifqil iradah. Intinya, qada adalah ilmunya Allah atau iradahnya Allah, pengetahuannya Allah. Gimana ya cara terjemahinnya ya? Iradah atau kita sebut pengetahuan saja ya. Pengetahuan Allah, tahuan Allah terhadap satu yang telah terjadi, TJD, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Pengetahuan Allah terhadap segala macam hal yang telah terjadi di masa lampau atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya Allah tidak terikat dengan zaman yang tiga tadi itu. Karena yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi semuanya adalah sedang terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti bab akidah. Susahnya. Ini gimana nanti cara saya ada niatan loh buat bahas bab akidah di channel ini. Ini saya jelasin sekarang aja di bab yang sesimpel ini aja kerepotan. Saya harus banyak belajar ini buat ngajar. Oke. Nah, nanti ya. Kemudian ada yang namanya qadar. Qadar adalah ijadullahi al-asya, yaitu penetapan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan Allah terhadap ketiga waktu tadi itu, ketiga tadi ya, berdasarkan konsekuensi dari pengetahuan Allah.
berdasarkan konsekuensi dari pengetahuan Allah tadi itu. Pengetahuan Allah. Ya, begitulah pokoknya. Itu adalah qada. Qada adalah pengetahuannya Allah atau iradahnya Allah. Maaf ya, saya kekurangan terjemahnya. Iradahnya Allah terhadap sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah konsekuensi dari pengetahuan Allah tadi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu harus terjadi. Fahimtum ila huna? Semoga teman-teman paham. Kalau ada yang nggak paham, silakan komen. Insya Allah saya coba paksa-paksain diri balas-balas semampu saya. Oke? Dan jangan lupa juga diulang. Nggak paham, ulang lagi videonya. Nggak paham, ulang lagi videonya. Oke? Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.